Kemudian kita memantau kembali realisasinya sudah sejauh mana. Gitu. Makanya kalau saya hanya duduk di belakang meja, saya nggak tahu secara faktual di lapangan apakah jalan atau tidak. Makanya saya melakukan langsung turun lapangan, sidak, begitu. Nah, ini yang harus pemerintah Kota Cilegon melakukan pemetaan berkaitan dengan kebutuhan industri di luar supply chain. Diintegrasikanlah dengan UMKM kita. Kalau UMKM kitanya bisa masuk, punya pintu akses yang terbuka dari industri, ya itu kan perputaran ekonomi terjadi di masyarakat. Secara kegiatan proyek itu kan belanja wajib yang bisa dilakukan oleh industri. Makanya harus ada matchmakingnya. Kesejahteraan masyarakat itu sesuai dengan tupoksi kita adalah memastikan setiap rupiah itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Entah itu dengan bentuk program, entah itu dengan pembangunan fisik, ya kan, atau mungkin dengan akses-akses yang terbuka bagi masyarakat sehingga dampak dari kesejahteraan itu benar-benar nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO, kembali lagi di podcast BCO Media. Sekarang kita seperti biasa nih, BCO Media bekerja sama dengan DPRD Kota Cilegon. Dan kami BCO itu ditugaskan untuk pembahasan di tataran Komisi 2. Nah, sahabat BCO, untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu langsung Ketua DPRD Kota Cilegon, yaitu Kang Rizky Hairul Ikhwan SIP MIP. Siap. Ya, selamat datang nih di podcast BCO. Siap, Kang terima Rizky. kasih. Saya manggilnya Kang Rizky nggak apa-apa nih ya? Kang Rizky nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, Kang Rizky. Nah, ini sangat menarik nih sahabat BCO, karena dengan Kang Rizky yang begitu muda ini, gelar di belakangnya cukup lumayan mengitukan saya ini. Ada SIP MIP. Nah, ini gimana nih Kang Rizky, bisa diceritakan pada akhirnya ya mau tidak mau nih harus ke politik ya. Karena dengan gelarnya yang SIP MIP ini. Nah, itu gimana nih perjalanannya akhirnya memutuskan untuk fokus di politik. Nah, itu gimana tuh perjalanannya? Ya, jadi terima kasih Kang Ruli yang telah berkenan untuk mewawancarai saya sebagai narasumber di dalam podcast BCO Media. Jadi memang sejarahnya cukup panjang ya, saya bisa masuk ke dalam dunia politik. Jadi memang saya dari lulus SMA, kebetulan saya SMA-nya di Kota Cilegon, SMP-nya pun juga SMP 1 dan SMA 2 atau Semandak. Nah, kemudian saya masuk ke Universitas Indonesia di FISIP dengan jurusan ilmu politik. Nah, alhamdulillah S1 sudah selesai, kemudian lanjut lagi ke fakultas yang sama, FISIP UI juga, di Magister Ilmu Politik. Jadi alhamdulillah linier S1 dengan S2-nya ilmu politik. Nah, jadi memang sejarah cukup panjang, terutama penguatan nilai-nilai kepolitikan itu memang pertama saya tidak memungkiri ya dari keluarga. Dari keluarga. Kemudian memang saya diarahkan langsung dulu itu dengan almarhum Pak Wali Sepuh untuk bisa berkontribusi di bidang politik. Makanya dengan nasihat itu yang saya pegang, jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik. Tetapi kan dunia politiknya kan tidak instan. Saya harus menempuh pendidikan, baik menempuh pendidikan formal yaitu di kuliah dan juga di S2, S1 dan S2, dan insya Allah saya akan mau melanjutkan lagi di S3 dengan jurusan yang sama. Jadi kalau hari ini saya biasa mimpin rapat paripurna, pendidikan pun juga harus paripurna kan begitu. Iya. Nah, itu sahabat BCO luar biasa nih. Waduh. Jadi nanti akan melanjutkan di S3. Ya, S3-nya sama gitu. Dan alhamdulillah mungkin mulai minggu depan saya juga sudah diminta oleh Untirta
di bidang administrasi publik untuk menjadi mengisi kuliah pakar sebagai dosen pakar. Dan insya Allah mungkin minggu depan saya udah mengisi di perkuliahan di Untirta sebagai dosen ilmu politik gitu. Nah itu sahabat BCO ya, pengalaman pendidikan yang luar biasa, semoga menjadi inspirasi buat yang muda-muda nih. Jadi harus semangat untuk menempuh pendidikannya dan harus linear. Kalau teman-teman mau larinya ke industri, jangan ngambil tarbiyah. Mohon maaf ya. Iya Kang Rizky. Jadi nih, terus apa nih pengalaman tertentu? Mungkin ada pengalaman tertentu nggak ya yang menjadi titik balik Kang Rizky hingga akhirnya memutuskan untuk udah deh saya terjun serius nih di politik. Iya, jadi pertamanya memang ini sangat anomali waktu itu. Jadi ya dulu saya berpikir sama lah dengan usia-usia remaja dulu kan. Begitu saya lulus SMA, saya mau masuknya itu langsung kepada yang mengarah supaya ada jenjang karir yang lebih jelas gitu. Jadi dulu saya itu memutuskan untuk masuk ke IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri, supaya saya bisa mengikuti rekam jejak mungkin dari ibu saya sebagai birokrat. Kan jenjang karirnya tuh sudah jelas tuh, insya Allah sih salary aman kan gitu. Jadi punya captive income yang pasti, tepat atau yang pasti gitu kan. Cuma suatu saat, nah ini menjadi titik baliknya juga, saya dipanggil oleh almarhum kakek saya, dan itu dijelaskan politik itu seperti apa, kemudian korelasinya kepada masyarakat itu seperti apa. Nah saya menjadi tertarik, akhirnya saya memutuskan untuk berpindah haluan nih, dari IPDN akhirnya saya masuk ke jurusan ilmu politik gitu. Alhamdulillah. Diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Indonesia di jurusan ilmu politik. Dikirain saya ilmu politik itu gampang belajarnya. Iya. Nggak susah gitu kan, nggak sesusah kayak teknik misalnya kan, atau nggak sesusah kayak kedokteran. Ternyata itu di luar ekspektasi saya. Ternyata jurusan ilmu politik itu susah juga. Susah juga ya? Iya, karena memang kalau di jurusan saya, kita diciptakan untuk menjadi political science atau ilmuwan politik. Makanya alhamdulillah, yang diajarkan di perkuliahan itu bukan hanya sisi teoritiknya saja, tetapi secara aplikatifnya pun iya. Walaupun kita tidak diarahkan atau dicetak menjadi praktisi politik. Nah, itu sebagai pilihan aja sih dari masing-masing personal kita aja ya, ingin memutuskan nanti karirnya di mana. Tetapi yang paling penting adalah bahwa politik itu bagian daripada sistem politik. Dan di dalam sistem politik itu bukan hanya sistem yang formal saja, tetapi juga ada informal. Makanya kita diajarkan bagaimana kita tidak melihat gejala politik yang hanya di permukaan, tetapi kita bedah secara mendalam, kira-kira proses politik itu yang terjadi itu seperti apa, yang terjadi di belakang layarnya. Apa yang mendasari kebijakan publik itu lahir, kemudian dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa, itu yang kita pelajari. Dan aktor-aktor siapa yang dalam proses pemutusan kebijakan, itu kita pelajari semua. Nah, inilah yang menjadi dasar, politik ini menarik juga ya, walaupun sekolahnya susah gitu kan. Tetapi dari situ akhirnya kita bisa membuat konstruksi berpikirnya pun menjadi lebih jelas, jadi lebih komprehensif. Jadi bukan hanya melihat gejala politik yang hari ini mungkin ada di layar TV, tetapi proses lahirnya kebijakan itu kita tahu siapa aktornya, kemudian dasar yang mendasari kebijakan publik ini lahir itu seperti apa gitu. Dan masih banyak sih yang kita pelajari juga. Terutama ada istilahnya yang paling gampang itu, kalau misalnya teori politik perkotaan itu tentang urban regime theory. Bagaimana di tingkat perkotaan itu harus ada semacam koalisi antara koalisi aktor formal dan juga aktor informal. Nah, itu bisa disisipkan penambahan penjelasan teorinya supaya lebih eksplanatori, lebih menjelaskan itu dengan konsep misalnya shadow state, pemerintahan bayangan, kemudian juga ada teorinya David Easton berkaitan dengan sistem politik itu seperti apa, ada proses input, ada proses konversi atau proses politik, ada outputnya, ada feedbacknya dan lain sebagainya lah. Pokoknya seru juga sih. Seru ya. Seru Ketika juga. dijalani
dijalani seru ya. Ketika dijalani seru, walaupun memang banyak terkadang yang kita lakukan secara praktis atau praktisi kita masuk ke dalam sistem itu, saya baru tahu teorinya seperti ini, prakteknya begini gitu. Jadi itulah yang mendasari titik balik saya adalah satu karena nasihat, yang kedua memang saya punya tanggung jawab moral kepada masyarakat Kota Cilegon karena saya putra asli daerah, lahir dan besar saya di Kota Cilegon. Saya mendapatkan ilmu di Universitas Indonesia. Ya inilah bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya dan juga mewakafkan diri saya untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Gitu. Luar biasa tuh. Saat Beco sangat luar biasa kan. Jadi buat teman-teman yang masih muda lah, yang wah saya kayaknya mau jadi politisi atau anggota dewan, nah nggak semudah yang kita pikirkan. Kita harus ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Kang Rizky ini menjadi motivasi dan gambaran jelas bahwa ya kita apa yang harus kita lakukan itu ya tergambar lah untuk menjadi anggota dewan ataupun supaya mengerti politik itu seperti apa gitu kan ya. Nah tadi yang disebut-sebut nih, salah satunya berarti sosok atau tokoh yang paling mempengaruhi Kang Rizky ini ya salah satunya kakek. Betul. Nah terus ada lagi nggak tokoh politik yang menurut Kang Rizky wah ini nih yang saya... Ya, yang kedua sih banyak sih ya, kayak misalnya Tan Malaka kan begitu. Kemudian kalau di tataran nasional tuh saya kagum dengan Pak Akbar Tanjung gitu kan. Karena ada salah satu pernyataan beliau yang sampai sekarang hari ini saya tetap pegang, yaitu setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Betul. Jadi inilah bagian dari proses demokrasi kita, bahwa ya jangan kita itu marah terhadap sistem, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi kepada sistem itu supaya bisa dibenahi secara keseluruhan. Gitu. Makanya itu sih yang paling saya senengin. Nah terus selanjutnya nih Kang Rizky, motivasi apa akhirnya kok ya tadi kan katanya sebagai politik science ya akhirnya bisa kemana aja lah gitu kan ya. Nah ini Kang Rizky jalurnya malah milih ke politik praktis. Ya, mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Nah, motivasinya apa waktu itu yang akhirnya? Jadi motivasinya adalah kita ini kan kalau menurut sistemnya David Easton itu politik itu ada sistemnya. Nah setiap kebijakan itu lahir dari hasil sistem politik. Nah, terkadang ini kan semacam ada barrier kalau kita lihat kan. Ya jadi hanya sekedar kita ini mengusulkan, kemudian kita itu hanya sekedar memberikan kritik yang konstruktif. Tetapi kan kalau kita masuk di dalam sistem itu tersendiri, itu adalah kita adalah menjadi bagian daripada sistem itu. Artinya yang biasa kita coba untuk benahi dari luar sistem, hari ini kita akan mencoba masuk pembenahannya melalui langsung ke dalam sistemnya. Nah itulah dasar saya supaya ingin merubah tidak, tetapi membenahi. Artinya sistem yang berjalan kalau dalam tataran ideal ya harus berjalan dengan ideal. Nah itulah kita menjadi orang yang masuk ke dalam sistem supaya satu, terkadang karena saya lahir dari pergerakan kemahasiswaan, pergerakan kepemudaan, ada juga kan titipan-titipan aspirasi dari organisasi kepemudaan ataupun organisasi kemahasiswaan yang memang itu mau menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan publik. Nah itu saya akan mencoba bagaimana untuk melibatkan itu semua. Dan karena saya masuk ke dalam sistem, semoga akselerasi percepatan di dalam proses pembangunan terutama di Kota Cilegon ini bisa lebih cepat dan kontribusinya ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi kalau saya agak di luar sistem, nah kita kan nggak tahu nih di dalam sistem itu seperti apa. Kan kalau sudah merasakan kita menjadi bagian dari sistem itu, ya harus sistemnya pun harus bermanfaat yang nyata bagi masyarakat. Itu aja. Siap. Jadi itu dasarnya. Dasarnya. Tuh, sahabat Beco, kita luar biasa nih ya sama Kang Rizky ini obrolannya sangat berisi semua itu. Nah, terus Kang Rizky, terus apa nih? Tadi kan berbicara ideal nih ya.
menurut Kang Rizky ini apa peran ideal DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, jadi kalau kita berbicara tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota DPRD itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah legislasi, bagaimana kita bisa membuat peraturan, baik itu perda atau peraturan-peraturan yang ini bisa dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai fungsi budgeting. Bagaimana kita memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah dan disepakati bersama dengan DPRD ini bisa tepat sasaran untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, jadi proses penganggarannya pun itu harus berdasarkan potensi real dari masyarakat. Apa sih kebutuhan dasarnya, apa yang diperlukan. Nah, kita memastikan bahwa RPJMD, RKPD, KUA, PPAS sampai RAPBD dan nanti akhirnya menjadi APBD itu harus bisa teralokasikan dan terdistribusikan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Nah, itu fungsinya kita dalam fungsi budgeting sebagai anggota DPRD. Nah, yang terakhir adalah fungsi controlling. Bagaimana kita memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya ada kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, kita pastikan bahwa organisasi perangkat daerah yang di Cilegon ini berjalan sesuai dengan rules. Jadi sesuai dengan aturan, bisa menyerap ketenagakerjaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, misalnya ada potensi-potensi di dalam kebocoran dari pendapatan asli daerah. Nah, kita memastikan bahwa jangan sampai ada kebocoran. Kalaupun ada kebocoran, kita dorong supaya pembenahan, supaya PAD-nya ini tidak bocor kembali gitu. Dan itulah fungsi bagaimana kita dalam trias politika menciptakan check and balance antara eksekutif dan juga legislatif. Itu aja. Nah, menarik nih. Berarti setelah setahun ini Kang Rizky turun nih, kebocoran itu ada? Ya, lumayan lah. Iya. Lumayan lah. Nah, baik Kang Rizky. Nah, terus gimana nih? Menurut Kang Rizky sebagai ketua DPRD ini memastikan supaya aspirasi masyarakat ini tersampaikan dengan baik dan tepat. Ya, jadi kalau kita di DPRD itu kan ada berbagai macam kanal ya. Kanal untuk bagaimana kita melakukan penyerapan aspirasi atau warga bisa melaporkan melaporkan, kemudian juga memberikan usulan aspirasi berkaitan dengan wilayahnya masing-masing. Yang pertama, yang secara formal kita itu ada yang namanya reses. Bagaimana anggota DPRD melakukan penyerapan aspirasi di tingkat daerah pemilihannya masing-masing, atau bahasa kerennya namanya konstituen, kan gitu. Iya. Itu kan kita di Cilegon ada 4 dapil. Nah, masing-masing anggota dewan itu merepresentasikan dapilnya masing-masing. Nah, itu dilakukan penyerapan aspirasi melalui reses. Kemudian yang kedua, kita misalnya melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra yang ada di DPRD. Misalnya Komisi 1 tentang pemerintahan, Komisi 2 tentang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kemudian Komisi 3 berkaitan dengan urusan keuangan dan pendapatan, dan Komisi 4 berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, masing-masing komisi ini kan punya mitra kerjanya. Betul. Nah, biasanya kalau ada laporan dari masyarakat yang meminta untuk klarifikasi kepada pemerintah, kita fasilitasi melalui misalnya rapat dengar pendapat, seperti itu. Kemudian juga ada mungkin kita selaku anggota DPRD itu melakukan monitoring sesuai dengan fungsi controlling yang diamanatkan oleh konstitusi untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Mapping, kalau bahasa OPD atau bahasa teknokratik namanya belanja masalah tuh. Belanja masalah biasanya. Jadi biasanya dari situ kita tahu nih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Nanti kita suarakan melalui DPRD Kota Cilegon. Gitu. Oke. Nah, ini kan BCO ini mencoba untuk sekarang lebih fokus lagi di tataran Komisi 2 nih, Kang Rizky. Siap. Nah, Kang Rizky ini suka terjun nih, langsung menghitungkan pelayanan-pelayanan di terbaru nih kemarin soal RSUD yang atapnya rubuh. Itu cukup ramai juga itu. Lumayan. Nah, itu gimana tuh, Kang Rizky, soal pelayanan ini?
Iya, Cilegon sudah maksimalkah apa harus? betul. Jadi kan kita kan memastikan bahwa setiap kebijakan itu kan ada turunannya. Turunannya itu adalah apa? Adalah aksi yang ada secara faktual di lapangan melalui pelayanan publik. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa pelayanan publik itu jangan sampai terganggu. Nah, makanya kayak kemarin, apalagi saya sudah dipanggil secara khusus waktu itu diundang oleh KPK bahwa ada hasil evaluasi KPK, MCP KPK namanya ya, itu berkaitan mana aja yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah kota dan kita sebagai anggota DPRD diajak supaya untuk membantu proses percepatan pembenahan. Nah, makanya setelah itu saya langsung melakukan sidak ya atau turun langsung kepada satu karena waktu itu berkaitan dengan pendapatan. Jadi saya langsung sidak kepada dinas-dinas yang menghasilkan PAD itu saya langsung turun secara langsung. Oh gitu. Gitu. Nah, kita sih memang mendorong untuk percepatan PAD. Bagaimana PAD ini bisa dinaikkan. Tetapi PAD itu bukan tujuan. Pendapatan asli daerah itu bukan tujuan, tetapi dia hanya sebagai instrumen. Oh, instrumen. Instrumen untuk mempercepat. Ya itu tadi. Kalau nggak ada uangnya kan nggak bisa jalan nih. Iya. Nah, tujuannya itu adalah sebenarnya kesejahteraan. Betul. Makanya kita mendorong bagaimana nih anggaran yang sudah ada didorong untuk kesejahteraan dulu, sehingga kalau perputaran ekonomi di bawah ini bisa berjalan, otomatis PAD juga meningkat. Nah, makanya yang saya temukan di masing-masing OPD penghasil ini memang ada potensi kebocoran. Oke. Jadi pertama setelah saya melakukan diskusi dengan KPK, saya langsung memanggil manajemen RSUD untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua, langsung saya sidak atau terjun langsung ke Dinas Pendapatan dan Aset dari pemerintah Kota Cilegon atau DPKAD. Saya melihat bagaimana pengolahan aset di pemerintah Kota Cilegon itu, kemudian pendapatan real time yang masuk ke dalam Kasda, baik itu dari pajak maupun dari retribusi. Itu saya pastikan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Walaupun memang saya temukan gitu kan, ada potensi-potensi, ada indikasi gitu. Kemudian yang ketiga, saya langsung ke Dinas Perhubungan, langsung kepada UPT Perparkiran. Nah, saya menemukan itu bukan potensi lagi, gitu. Karena saya tidak mendapatkan penjelasan secara utuh, karena kepala UPT-nya tidak ada di tempat. Nah, akhirnya saya langsung melakukan triangulasi data antara apa sih saya sebutnya rekomendasi yang mengelola titik parkir yang ada 30 titik parkir secara resmi, kemudian SK Jukir, kemudian slip dari retribusi yang sudah dimasukkan oleh Jukir kepada Disub dan Disub kepada kas daerah. Memang hasilnya cukup mencengangkan tuh ya. Iya. Cukup mencengangkan. Dan yang ketiga itu, yang keempat saya langsung ke Dinas LH. Yang memang yang belum di snaker nih, saya belum cross check gitu. Tapi dari dari 4 OPD ini, organisasi perangkat daerah ini ya itu sudah bagi saya sudah uji petik lah bagaimana saya membuat kesimpulan bahwa memang ada sistem yang tidak berjalan dengan baik dan ini harus segera dibenahi, dan saya langsung setelah itu saya akan kemarin sudah saya laporkan kepada wali kota supaya dilakukan pembenahan secara menyeluruh. Saya bilang ini dalam waktu dekat nih Pak Wali, jangan sampai ini dibiarkan berlangsung lama, karena ini akan korelasinya kepada satu PAD, yang kedua akan berkorelasi dengan kebijakan publiknya pun tidak akan tepat sasaran akhirnya. Karena kan ada program-program prioritas juga. Khawatir ini tidak terjadi akselerasi pembangunan, akhirnya kan terhambat. Pak Ruli gitu. Itu tuh, makanya ini menarik nih Kang Rizky. Makanya gimana nih cara Kang Rizky ini sebagai ketua dewan ini memastikan program-program sosial itu benar-benar tepat sasaran ke masyarakat dan yang membutuhkan gitu. Ya, artinya kan kita dalam proses perumusan kebijakan kemudian dalam proses perumusan anggaran atau kebijakan anggaran, itu kan kita melalui mekanisme beberapa tahap. Nah, yang bersentuhan langsung sama masyarakat itu pertama adalah ini musyawarah pembangunan di wilayah kelurahan atau yang kita kenal namanya Musrembangkel. Nah, disitulah
lurah, kemudian kelompok masyarakat, gitu kan, melakukan proses inventarisir masalahnya apa yang terjadi di wilayah kelurahan, betul. ya kan? Nah, kemudian dirapatkan, diputuskan, oke, masalahnya A. Nah, kemudian dari itu dibawa ke Musrembang Cam di tingkat kecamatan. Setelah dari kecamatan, baru dibawa ke tingkat kota atau Musrembang Kot. Nah, baru dari situ disesuaikan dengan alur RPJMD. RPJMD kan biasanya 5 tahun sekali. Kalau yang panjang kan misalnya sampai 20 tahun. Nah, itu nanti kalau kita sih dulu nyebutnya GBHN ya, garis besar haluan negara lah. Kalau kita kan sekarang namanya RPJP sama RPJMD. Betul. Nah, dari RPJMD itu hasil Musrembang Kot, kemudian pemerintah kota itu menyusun yang namanya RKPD. RKPD itu apa? Rencana kerja pemerintah daerah. Betul. Yang akan dilakukan oleh dinas-dinas ini apa? Dalam mendukung upaya kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, setelah RKPD disetujui, muncullah namanya KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara. Nah, setelah itu disetujui, baru RAPBD. Rancangan itu APBD itu kan, kemudian baru menjadi APBD 2026. Nah, yang saya lakukan adalah memastikan bahwa setiap usulan dari kelurahan, kecamatan, kota ini bisa benar-benar diakomodir oleh pemerintah Kota Cilegon. Memastikan. Makanya saya langsung biasanya komunikasi dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Betul. Biasanya ada isinya tuh Bapeda, Badan Perencana, kemudian ada DPKD, kemudian ada ASDA, dan lain sebagainya, termasuk ketua timnya adalah Sekda. Nah, memastikan tuh setiap usulan dari masyarakat ini benar-benar bisa terrealisasikan. Dan pertama, teralokasikan terlebih dahulu. Secara anggaran? Secara anggaran. Nah, setelah teralokasikan, baru terdistribusikan. Betul. Ke masing-masing OPD-nya, atau organisasi perangkat daerah, atau yang kita sebut sebagai dinas. Misalnya anggaran kepemudaan ya ke Dispora, anggaran kesehatan ya ke Dinkes, anggaran pendidikan ya ke Dindik. Nah, kemudian kita memantau kembali realisasinya sudah sejauh mana. Gitu. Makanya kalau saya hanya duduk di belakang meja, saya nggak tahu secara faktual di lapangan apakah jalan atau tidak. Makanya saya melakukan langsung turun lapangan, sidak, begitu. Karena saya supaya tahu, supaya tidak dengar dari cerita-cerita orang. Kan biasanya kan biar kita senang aja kan itu tuh sahabat BCO ya. Gitu. Luar biasa nih. Yang paling penting kita memastikan langsung di lapangan. Gitu. Nah, tugas kita adalah melaporkan kepada merekomendasikan kepada wali kota supaya kalau ada temuan itu cepat dibenahi. Betul. Gitu. Kita sampaikan dulu ke dinasnya bahwa ini harus dibenahi. Kalau masih ngeyel aja ya langsung ke wali kota. Ya, sahabat BCO itu ya. Kang Rizky ini, kalau ngobrol sama Kang Rizky ini selalu banyak input-input yang luar biasa gitu. Nah, ini yang menarik isu selanjutnya nih Kang Rizky. Lagi-lagi soal ketenaga kerjaan. Itu ya walaupun dianggap klise tapi di Cilegonnya itu menjadi PR yang sangat luar biasa nih buat pemerintah kota kita ya. Gimana itu soal isu ketenaga kerjaan? Ya, sebenarnya ini menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya pemerintah Kota Cilegon tetapi kita juga di DPRD. Makanya kalau saya belajar dulu tentang definisi ilmu politik, itu ada namanya definisi dari Harold Laswell. Jadi politik itu dia mendefinisikan who gets what, when and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, masalah ketenaga kerjaan di Kota Cilegon, kita kan Kota Cilegon terkenal yang namanya kota industri. Iya. Ya kan, dengan kecanggihannya mungkin ya kan, dengan padatnya industri yang ada di Kota Cilegon. Ya, korelasinya dengan teori who gets what. Siapa yang mendapat apa? Nah, itu. Iya kan? Betul. Nah, inilah yang akan kita bedah, gitu. Makanya
kita menginginkan bahwa ketenaga kerjaan itu, terutama ke Disnaker, ya jangan pelatihan kerjanya yang sifatnya hanya seremonial. Nah, itu. Tetapi harus terintegrate atau harus terintegrasi dengan kebutuhan industri. Nah, walaupun kondisi kita kan industrinya padat modal, bagaimana kecanggihan teknologi dan sebagainya, biasanya dari sisi penerimaan ketenaga kerjaan pun biasanya sedikit. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ada matchmaking namanya tuh, penyelarasan antara kebutuhan industri dengan masyarakat. Betul. Contohnya adalah UMKM. Kan nggak semua industri itu berkaitan dengan supply chain. Mereka ada belanja lainnya sebagai industri supportingnya. Betul. Misalnya belanja tenaga jasa, seperti misalnya pengamanan, atau mungkin kebersihan, atau mungkin perawatan. Betul. Terus juga ada belanja mungkin yang wajib itu atau yang rutin itu seragam, catering dan sebagainya. Nah, ini yang harus pemerintah Kota Cilegon melakukan pemetaan berkaitan dengan kebutuhan industri di luar supply chain. Nah, diintegrasikanlah dengan UMKM kita. Betul. Kalau UMKM kitanya bisa masuk, punya pintu akses yang terbuka dari industri, ya itu kan perputaran ekonomi terjadi di masyarakat. Secara kegiatan proyek itu kan belanja wajib yang bisa dilakukan oleh industri. Betul. Makanya harus ada matchmakingnya. Gitu. Makanya saya bukan anti dengan CSR, tidak. Tetapi biasanya CSR itu hanya berupa bantuan. Tetapi bisa nggak CSR itu berubah nih, diselaraskan dengan RPJMD pemerintah Kota Cilegon misalnya. Jadi ya bukan hanya sekedar bantuan, tetapi CSR juga bisa turut serta dalam membantu akselerasi pembangunan di tingkat pemerintah Kota Cilegon. Misalnya hari ini beasiswa kita bisa mengcover 1.000 orang, tapi dengan adanya bantu CSR dan terintegrasi dengan RPJMD, mungkin bisa mengcover bisa 2.000, 3.000 orang. Betul. Nah, kalau perputaran ekonomi terjadi di masyarakat, ketenaga kerjaan itu pasti akan buka. Betul. Nah, walaupun kita tidak masuk di dalam industrinya, tetapi kita menjadi bagian dari penggerak industrinya. Nah, inilah yang hari ini kita akan dorong. Makanya semoga dari DPRD dan juga pemerintah Kota Cilegon ini menghasilkan suatu kebijakan publik berkaitan dengan lokal vendor first. Jadi semacam kebijakan vendor lokal lah, tapi yang terintegrasi dengan industri. Makanya kita sebutnya sebagai, kalau saya punya ide namanya, ini saya baru bikin nih. Karena berdasarkan evaluasi kemarin, namanya Cilegon People's Economic Engine. Kalau kita sebut sebagai CPEE, CPEE ya gitulah. Jadi kita tuh harus bisa membangun ekosistem penghubung antara industri dan juga UMKM. Betul. Tapi transparan. Kan kita aja di birokrat atau di pemerintahan punya namanya Barjas, Badan Barang Jasa. Seluruh OPD tersentralisasi, terkonsentrasi di situ tuh pengadaannya semua. Lah kenapa di industri nggak bisa? Ya tinggal diperkuat aja di Sprindaknya, tinggal diperkuat aja di Inkopnya, ya kan? Ya tinggal nanti matchingin dengan UMKM itu. Kan kalau untuk bantuan permodalan pemerintah ada. Bank penjamin ada, dan sebagainya. Ya tinggal kemudahan aksesnya aja. Itu yang harus kita dorong. Jadi semoga secara bertahap ketenaga kerjaan itu akan sedikit berkurang. Gitu. Jadi UMKM kita itu sebenarnya bukan tidak mampu, tapi kurang kurang mendapatkan akses aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau UMKM kita diintegrasikan, dikaryakan, itu ya lapangan kerja atau penyerapan ini juga lumayan kan? Betul. Gitu. Tinggal negara hadir untuk UMKM. Nah itu. Memastikan bahwa bukan hanya ngebantu modal, ngebantu produksi, tetapi secara ekosistem marketnya nggak dibentuk. Nah kira-kira apa tuh yang bikin kita itu, UMKM kita itu kalah dengan luar gitu? Apa? Contoh Jakarta misalkan, kita kan kayaknya industri ini selalu makainya Jakarta atau Bandung atau mana? Ya karena merekanya tidak terhubung atau tidak terkoneksi kepada kebutuhan industri. Nah, hadirlah pemerintah. Harus hadir, jangan sampai ada gap. Sebagai dong. Jangan sampai ada gap. Jangan sampai
yang mau masuk ke industri dihubungkan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Iya, sangat menarik tuh, sahabat BCO ya. Gitu. Semoga ya tadi tuh artinya untuk ketenaga kerjaan ini tidak melulu soal di industrinya langsung, tapi di luar industrinya yang bisa menggerak untuk industrinya. Betul. Jadi ya sama aja sebenarnya, sama aja gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bisa menghubungkan nih dengan satu platform misalnya, kayak misalnya Barjas lah, Inaprok dan lain sebagainya kan, iya nggak ada yang tidak mungkin, tinggal negara hadir saja. Betul. Nah karena kapasitas DPRD itu bukan sebagai eksekutor, kita hanya memformulasikannya saja, merekomendasikan kepada eksekutif. Nah ini yang terkadang salah dipahami, dikiranya kita itu nggak ada actionnya, padahal kan kita kan terbatas kewenangannya. Bukan sebagai eksekutor. Nah, kalau kita sebagai eksekutor salah kitanya. Makanya kan kadang ada, kok anggota DPR itu kerjanya rapat. Nah, rapat. Ada omongan itu tuh di masyarakat kan, tuh. katanya. Nah, iya karena kita ini kan kalau berdasarkan definisi ilmu politik, parlemen itu berasal kata dari parle. Parle itu ngomong, menyuarakan. Nah, tugas kita bagaimana menyuarakan kepentingan masyarakat dihubungkan, diintegrasikan dengan eksekutif. Eksekutif kan punya apa? Organisasi perangkat daerah, dinas teknis. Itu yang harus bergerak. Kita memastikan bahwa dia betul. Gitu. Oke. Nah, itu sahabat PCO ya. Sangat luar biasa nih. Dan nah, ini sudah di penghujung nih Kang Rizky. Mungkin saya mau menanyakan soal lebih ke Kang Rizky-nya nih, jangka panjang yang akan dilakukan nih apa nih untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Ini kan baru setahun nih. Ya. Masih ada berapa tahun lagi nih? Betul. Nah, apa nih kira-kira jangka panjangnya? Ya, jangka panjangnya yang korelasi dengan kesejahteraan masyarakat itu sesuai dengan tupoksi kita adalah memastikan setiap rupiah itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Entah itu dengan bentuk program, entah itu dengan pembangunan fisik, ya kan, atau mungkin dengan akses-akses yang terbuka bagi masyarakat sehingga dampak dari kesejahteraan itu benar-benar nyata. Karena kesejahteraan ini korelasinya kuat untuk meningkatkan PAD. Bukan karena PAD naik, kesejahteraan naik. Tapi dengan kesejahteraan naik, PAD pun ikut naik. Gitu loh. Makanya kita berharap bahwa tolong buatkan sistem dengan baik sehingga perputaran ekonomi ini terjadinya di masyarakat. Dan saya ke depan kalau bisa harus ada semacam bentuk ketahanan keluarga lah. Ketahanan keluarga. Gimana tuh? Misalnya kalau di industri kita mapping dengan sistem early warning berkaitan dengan sistem PHK. Oke. Supaya jangan sampai terjadi PHK baru kita memikirkan. Tapi harus ada mitigasi dulu. Betul. Makanya dibangunlah sistem yang terencana supaya ngebangun ketahanan keluarga gitu. Jadi ya misalnya keluarga itu bisa berdaya, yaitu misalnya dengan UMKM-nya atau mungkin dengan sistem beasiswanya dan juga ada mitigasi PHK supaya itu tadi jangan PHK terjadi baru dipikirkan. Iya. Itu sangat ini sekali tuh ya. Makanya di Snaker harus punya sistem yang bisa masuk ke dalam revenue atau pendapatan dari masing-masing industri. Jadi kalau misalnya punten ada industri yang mau bangkrut, itu sudah ada peringatan dini dulu. Jadi negara bisa hadir. Betul. Jangan negara hadir setelah PHK terjadi kan begitu. Makanya itu harus mitigasikan lah gitu. Nah, terus pesan apa nih Kang Rizky yang ingin disampaikan kepada masyarakat Cilegon, terutama ya untuk kalangan muda-muda kita nih di Cilegon nih yang nantinya akan menjadi penerus juga buat mungkin Kang Rizky, buat Pak Wali Kota gitu kan. Gimana nih menghadapi era yang sekarang ini nih gitu ya. Mungkin ya bisa dikatakan lumayan sulit ya. Ya, jadi ke depan kalau saya untuk harapan untuk pemerintah dalam proses perumusan perencanaan itu harus lebih adaptif. Adaptif ya. Lebih adaptif. Jadi jangan hanya konservatif saja, tetapi harus mau modern. Kan sekarang ini kan sistemnya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu. Betul. Iya kan? Transparan juga terbukanya itu harus clear. Jadi bagaimana bisa mapping berkaitan dengan kebutuhan, satu ya mungkin kebutuhan masyarakat,
menetapkan agenda prioritas itu harus berdasarkan proses teknokratik. Jadi jangan berdasarkan asumsi, tapi emang ada potensi real yang terjadi itu bisa diteliti. Gitu. Itu untuk pemerintah. Jadi dalam proses perumusan kebijakan publik ya harus adaptif. Kemudian yang kedua, dalam perumusan kebijakan anggaran juga harus alokasi dan distribusinya ini harus tepat. Gitu kan. Dan yang ketiga, setiap program itu harus berdampak langsung kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau untuk tadi sahabat BCO ya, kalau saya sebut ya kan, sahabat BCO kan gitu. Iya. Saya sering nonton podcast soalnya. Sahabat BCO gitu. Jadi hari ini kita jangan sampai sifatnya hanya mengkritik, tapi tidak konstruktif. Kita terima kritik, tapi yang konstruktif, yang membangun. Nah, makanya kita memberikan ruang, kita memberikan akses kepada masyarakat yang memang kalau ada kebijakan publik yang tidak dirasakan atau ada kekurangan, itu silahkan disampaikan kepada kami di DPRD. Kita membuka ruang itu, ruang kolaborasi dengan masyarakat gitu. Dan harapannya kepada teman-teman muda, ya teman-teman muda ini harus bisa menjadi bagian dari pembenahan proses pemerintahan, gitu. Jadi teman-teman misalnya kalau punya potensi dalam ekonomi kreatif, ayo bareng sama kita untuk membangun ekonomi kreatif di Kota Cilegon. Dan jangan sampai teman-teman muda itu ada gap di antara komunitas. Atau ada barrier, yuk kita kolaborasi secara bersama. Kita tidak perlu memvalidasi diri kita ini siapa, tetapi kita jauhkan tuh barrier, gap atau perbedaan merasa kita paling ego lah pokoknya gitu. Yaudah yuk kita bangun secara bersama. Teman-teman punya potensi di ekonomi kreatif, mainkan. Teman-teman punya di bidang akademik, mainkan. Itu bisa kita libatkan dalam proses perumusan kebijakan. Nah, teman-teman misalnya bidang prestasi di olahraga, kita dukung, kita support. Teman-teman biasanya bikin ketawa dan menghibur warga Cilegon, kayak stand up komedi, ya kita berikan ruang supaya kita terhibur semuanya gitu. Betul. Jadi yang penting adalah kolaborasi. Itu yang paling penting. Jadi kolaborasinya juga harus kolaborasi yang aplikatif. Jangan kolaborasi yang cuma teori doang gitu. Iya itu, sahabat BCO. Aplikatif ya, jangan hanya sebatas. Iya, jadi wacana aja wacana gitu kan. Jadi harus direalisasikan. Tuh. Dan di sini sekali lagi Ketua Dewan akan mendukung penuh. Siap. Dalam hal apapun yang sifat. Karena sudah ada perjalanannya. Betul. Dari mulai stand up komedi, ibu-ibu qosida, kemudian tim rebana kan biasa piala ketua DPRD, otomotif. Itu kan sudah nih kita bangun hari ini gitu. Ya tinggal teman-teman yang lain. Yuk bareng gitu. Siap tuh, sahabat BCO ditantang tuh sama Ketua Dewan. Enggak ditantang dong, saya mengajak. Sorry. Mengajak kepada teman-teman yang punya ide-ide kreatif. Takut sayanya dimarahin sama netizen, nanti dikiranya saya menantang. Jadi mengajak nih kepada pemuda Cilegon yang punya ide kreatif, ayo kita bareng-bareng. Jadi ini menjadi ruang ekonomi yang baru, jadi tidak hanya terpatok ke industri gitu. Jadi ada ruang-ruang baru untuk ekonomi yang ada di Kota Cilegon. Walaupun korelasinya adalah tetap hubungan yang baik dengan industri dan kita mendapatkan sesuatu manfaat yang nyata dari industri dengan keberadaannya mereka di situ. Siap. Oke, terima kasih banyak. Ini atas waktunya. Makasih banyak, Pak Ruli. Kang Rizky, sukses selalu. Dan kasih, terus menjadi ibaratnya motivasi dan inspirasi buat pemuda yang ada di Kota Cilegon. Salam hormat untuk seluruh warga atau sahabat BCO dimanapun berada. Siap. Terima kasih Kang Rizky. Siap, sama-sama. Dan demikianlah sahabat BCO podcast kita kali ini, dan terima kasih. Demikian podcast BCO Media yang dilaksanakan dengan DPRD Kota Cilegon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.